Selamat pagi. Mata kuliah seminar DKV pertemuan 4 adalah mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu seperti yang juga sudah saya jelaskan, jika pendekatannya kualitatif adalah studi literatur, observasi dan dokumentasi, serta wawancara. Ketiganya ini, atau 4 ya, ditambah dokumentasi, itu harus kalian lakukan semuanya. Kalau secara umum ya, bukan hanya di TA DKV Unindra saja. Maksudnya untuk TA DKV Unindra syaratnya adalah kalian harus melakukan semuanya. Nah, kalau secara umum penelitian itu sebenarnya sih bisa saja hanya penelitian literatur. Jadi nggak pakai observasi, dokumentasi, wawancara. Atau mungkin pilih 2 dari cara-cara ini, misalkan studi literatur dan observasi, tapi itu untuk penelitian secara umum. Untuk di TA DKV Unindra, kalian harus melakukan semuanya ini nih yang ada di slide. Nah, kenapa penelitian itu harus pakai pengumpulan data yang beragam seperti ini? Maksudnya adalah kadang sering juga ya disebut triangulasi supaya validitas datanya itu bagus, valid gitu. Oh, udah dilakukan literatur, ternyata pada saat observasi begitu juga kondisinya, dan pada saat wawancara ya sama gitu, bisa seperti itu. Validasi dengan triangulasi teknik pengumpulan data. Atau misalkan studi literatur yang didapat itu belum mencukupi datanya, jadi dilakukanlah observasi dan juga wawancara. Bisa kita karena mau ngumpulin datanya sebagai cross check atau saling melengkapi dengan 3 cara ini, tergantung bagaimana nantinya tujuan penelitian dan permasalahannya. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, skripsi. Selain skripsi juga bisa tesis yang S2 ya, disertasi yang S3, maupun laporan penelitian dan juga dokumen online. Studi literatur yang diwajibkan adalah mencari referensi penelitian sejenis dari jurnal-jurnal atau laporan penelitian. Mencari referensi penelitian sejenis. Kalau misalkan objek kalian adalah tentang tempat wisata, maka carilah buku, jurnal, skripsi yang mereka membahas ataupun meneliti tentang tempat wisata tersebut. Jadi yang dicari itu literaturnya ataupun pustakanya, baik itu bentuknya apapun, cari yang memang mirip-mirip. Nah, jangan sampai penelitian yang kalian mau buat itu udah ada di penelitian orang lain ya. Misalkan kalian mau buat perancangan buku, karena saya ngajarnya untuk proyek DKV desain buku ya. Perancangan buku apa ya? Kucing aja deh ya. Perancangan buku cara merawat kucing berjudul Kucingku Sehat, misalkan seperti itu. Nah, berarti jangan sampai nanti ada tugas akhir ataupun skripsi yang sama persis dengan kamu, karena penelitian itu adalah harus ada kebaruannya, harus ada perbedaannya. Penelitianmu, yaitu tugas akhir kamu, itu harus ada perbedaannya dengan penelitian orang lain. Jadi jangan sampai sama persis. Nah, makanya itulah pentingnya kita cari tahu dulu nih literatur ini tentang objek yang mau saya teliti, yang ke arah sini gitu ya. Apakah sudah pernah diteliti oleh orang lain yang sama? Kalau sama persis itu nggak bisa kamu ambil karena kebaruannya nggak ada. Nah, kalau ternyata setelah studi literatur, makanya namanya kan studi ya. Oh, tentang objek cara merawat kucing kalau di jurnal ini begini, di buku ini begini, nggak ada nih tentang yang saya mau ambil nih, yang bagian sininya gitu. Berarti itu penelitianmu ada perbedaannya.
ataupun kebaruannya. Itu ya. Nah, studi literatur untuk TA DKV Unindra itu adalah mencari mengenai objek penelitianmu, misalkan kalau tempat wisata, cari tempat wisatanya, dan data-data yang mendukung. Dan juga mencari teori-teori DKV serta teori media yang kamu ambil. Cari teori DKV tentang pengertian DKV, terus cari tentang media tentang buku, misalkan pengertian buku informasi, jenis-jenisnya, layoutnya seperti apa, fungsinya, dan lain-lain yang berkaitan dengan media yang akan kamu buat. Jadi, cari studi literatur objek dan juga literatur tentang media yang kamu mau buat. Termasuk cari literatur tentang elemen-elemen DKV-nya, misalkan konsep gaya visual, tentang gaya visual kamu yang mau kamu pakai nanti rencananya apa, itu dicari teorinya. Jadi karena saya juga udah sampaikan di kelas bahwa S1 itu menggunakan teori, ya kalian carilah teori untuk digunakan di penelitian perancangan kalian. Jika penelitian kajian hampir sama ya, mencari literatur tentang medianya, karena kan kalian meneliti media kalau penelitian kajian. Meneliti medianya, terus juga cari tentang teori yang kamu pakai untuk mengkaji atau menganalisis. Misalkan kalau pakai teori estetika, ya udah cari tentang estetika. Teori tentang semiotika, cari tentang semiotika. Teori tentang ikonografi, cari, dan lain sebagainya. Itu literatur. Nah, saya punya beberapa buku estetika. Jika kalian ada yang penelitian pengkajiannya pakai estetika, nanti bisa mungkin saya bawa di pertemuan offline yang setelah UTS ya. Ini, studi literatur dapat mengembangkan pengetahuan tentang objek penelitian sekaligus mengarahkan peneliti untuk menemukan positioning yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Jadi dengan studi literatur, data-data pengetahuan tentang objek yang kamu ambil itu bisa mengarahkanmu juga untuk positioningnya apa sih nih ya saya penelitiannya. Mungkin awalnya tuh udah dapet ya, oh saya mau ke arah sini nih, tapi dengan kamu mencari studi literatur, kamu bisa mendapatkan arah penelitianmu atau positioning atau fokusnya mau kemana. Atau bahkan jika nggak ada sama sekali, belum menemukan positioning di awal sebelum kamu mencari studi literatur ya. Oh, belum ada positioningnya nih, tapi saya mau ngambil objek tentang tempat wisata ini. Nah, kan kalian cari tahu tuh, nah, barulah mungkin dapat, oh masalahnya itu di sini ya. Nanti berarti karena masalahnya itu, arah saya dan tujuan saya dan positioningnya medianya nanti ke arah sana, ke arah sini gitu. Sana sini. Yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kalau sudah paham mau ke arah mana, ya cari datanya lagi mungkin untuk tambahan yang memang sesuai kebutuhan penelitianmu, seperti apa kebutuhannya. Observasi dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Jadi kamu datang langsung mengamati objeknya jika bisa, melalui studi lapangan untuk mengamati unsur-unsur penting yang terkait dengan objek penelitian. Nah, misalkan nih dapat dari hasil studi literatur bahwa misalkan museum sejarah itu didirikan pada terus apa aja isinya. Nah, kamu cross check dan juga biar kamu dapat data-data visual juga buat nanti kamu taruh di bukumu, misalkan gitu ya, gampangnya kayak gitu. Makanya ini di sini observasi dan dokumentasi. Saat kamu mengamati secara langsung di lapangan, di situs objek tersebut, di objeknya, mengamati objeknya langsung, itu juga sekalian mendokumentasikannya di foto-foto unsur-unsur penting. Nah, kamu penelitiannya mau ke arah mana? Misalkan tadi museum sejarah, berarti apa nih di museum sejarah yang mau kamu ambil, kamu amati, kamu fokus kemana? Kalau mau fokus kepada arsitekturnya, berarti ya data-data tentang arsitekturnya diperbanyak.
Foto-fotonya juga dokumentasinya. Kalau misalkan lebih kepada museum sejarah itu adalah benda-benda bersejarahnya, ya berarti kamu amati secara fokus ke benda-benda bersejarah dan juga memfoto benda-benda bersejarah tersebut. Jadi fokus kajiannya apa, positioning apa, kamu pada saat observasi itu fokus juga. Nah, untuk supaya mungkin pihak dari tempat yang mau kita lakukan observasi itu mensyaratkan adanya surat dari kampus, itu kalian bisa langsung datang ke TUFBS untuk meminta surat guna melakukan observasi di suatu tempat. Nanti akan ditanya mau kemana, bertemu dengan siapa di TU-nya ya. Jadi nanti ke TU aja nanti untuk lebih jelas lagi di sana. Terus apa lagi ya untuk observasi ini? Kayaknya belum ada lagi, nanti kita lanjutin pada saat diskusi deh. Unsur-unsur yang diamati dapat berupa, ini tadi ya, berhubungan sama observasi, unsur lingkungan, unsur sosial, unsur budaya, unsur benda-benda, dan unsur-unsur lain yang bersifat intangible, yang hanya bisa dirasakan oleh peneliti di lapangan. Jadi maksudnya unsur-unsur ini secara umum, bukan udah fokus ke kajianmu. Secara umum tuh kalau observasi tuh bisa dilihat tentang ini loh, lingkungannya, sosialnya, budayanya, benda-bendanya, dan bahkan yang intangible. Makanya kenapa ada teknik pengumpulan data observasi, karena yang kita dapatkan dari studi literatur mungkin saja tidak kita dapatkan pada observasi. Di observasi kita bisa merasakan bagaimana misalkan situasi atau kondisi yang ada di lapangan di objek tersebut. Saat melaksanakan observasi, peneliti wajib membuat dokumentasi sebagai fisik, data, dan referensi dari pengamatan yang sudah dilakukan. Observasi bisa dilakukan berulang sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif itu apapun bisa diulang ya. Mau observasi diulang, wawancara kalau mau ngulang dan orangnya yang narasumbernya itu bersedia ya juga bisa diulang, bahkan bisa ganti judul, objeknya sama. Pokoknya perubahan-perubahan apapun yang terjadi dalam penelitian kualitatif itu sangat wajar dan bagus dibandingkan kita kekeh bahwa kan harusnya kan temuannya ini nih, padahal sebenarnya di lapangan gak gitu, tapi supaya kamu emang pengennya itu ya itu, gak bisa seperti itu untuk penelitian kualitatif. Nah, bukti fisik data bahwa ini loh kondisi terbaru di tahun 2022 tentang museum sejarah. Misalkan dari tadi saya kasih contoh museum sejarah ya. Ini loh museum sejarah di 2022 tuh begini kondisinya. Makanya nanti disampaikan di makalah tugas akhir bahwa foto ini adalah hasil pengamatan terhadap objek. Terus nanti dijelaskan. Referensi itu maksudnya nantinya kalau untuk merancang, jadi udah ada data visualnya ya. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau menanyakan gitu ya, simpelnya gitu, menanyakan mengenai objek penelitian dengan narasumber yang kompeten di bidangnya sebagai ahli atau praktisi. Wawancara ini yang terkait objek penelitian, misalkan jika objek penelitiannya penyakit fisik, biasanya ke dokter. Terus kalau misalkan budaya, objeknya bisa wawancara ke pengamat budaya, atau misalkan dosen yang fokus ngajarnya atau penelitiannya di bidang budaya. Terus mungkin juga bisa ke lembaga atau institusi yang concern ke budaya yang kalian ambil, seperti itu. Jadi nanti disebutkan ya namanya siapa, lalu sebagai apa, di mana.
Juga sudah saya jelaskan waktu kemarin offline bahwa wawancara itu tidak bisa kepada, mohon maaf, misalkan tour guide seperti itu ya. Jadi memang harus orang yang fokus kajiannya di situ, ahlinya ataupun praktisinya. Narasumber dapat dipilih dari berbagai bidang ilmu sesuai dengan tema atau topik penelitian yang ingin digali. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh wawasan sekaligus insight yang tidak ditemukan dari sumber literatur ya maupun juga observasi ya. Itu dia, makanya bisa saja pengumpulan data itu yang ada 4 tadi adalah saling melengkapi, yang tidak ditemukan misalkan dari yang satu ditemukanlah di yang satunya lagi. Saatnya diskusi. Terima kasih semuanya.